Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rejeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film In Time 2011. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah penjelasan dari seorang pria bernama Will yang baru saja terbangun di Menes pada tahun 2169. Ia berasumsi bahwasanya sudah tidak lagi ada uang dan yang menjadi alat transaksi utama yaitu waktu. Jadi pada zaman ini genetika manusia pun telah dirancang untuk menghentikan proses penuaan pada usia ke-25 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, mereka akan diberikan waktu selama 24 jam ke depan untuk bertahan hidup dengan teknologi timer yang telah disematkan di lengan mereka. Jadi timer itu akan menghitung mundur sisa waktu mereka hidup, di mana jika telah kehabisan waktu maka secara otomatis mereka akan tewas. Satu-satunya cara bertahan hidup itu adalah bekerja yang mana upah mereka pun akan dibayar dengan bentuk waktu, dan waktu itu pun akan ditransferkan ke masing-masing orang. Will pun terlihat hidup di sebuah kota ghetto yang disebut dengan Dayton, yang mana penuh dengan kehidupan serba terbatas, di mana sangat jarang menemukan penduduk yang memiliki waktu lebih dari 24 jam atau bisa dikatakan miliarder. Will yang tinggal bersama dengan sang ibunya bernama Rachel yang kini berumur 50 tahun dengan fisik yang berhenti menua sejak 25 tahun. Di sini Rachel memberitahukan anaknya bahwasanya dia akan pergi menuju distrik Garment selama 2 hari karena dia harus membayar hutang. Dan Rachel juga berjanji akan menemui Will besok di halte bus. Namun sebelum itu, Rachel tak lupa memberikan hadiah waktu 30 menit untuk anaknya. Di mana Rachel pun memiliki waktu kurang dari 3 hari dan cara transfer waktu mereka itu sangatlah terlihat unik, yaitu dengan cara bersalaman di pergelangan tangan. Bahkan tak jarang hal itu pun pada akhirnya dijadikan sebagai ajang taruhan bagi sebagian orang di kota Dayton. Will merupakan seorang pekerja di sebuah pabrik yang mana memproduksi time capsule. Sehingga cerita selepas pulang bekerja, Will memutuskan untuk pergi menuju sebuah bar untuk menjemput rekannya bernama Borel. Di sana, Borel pun memberitahukan jika terdapat seorang pria yang memiliki waktu hingga 1 abad. Mendengarnya, Will pun segera menghampiri pria bernama Henry dan memperingatinya agar segera pergi dari bar karena tak akan aman jika Henry tetap berada di sana. Benar saja, tak berselang lama datanglah sekelompok penjahat pencuri waktu yang dipimpin oleh seorang pria bernama Fortis yang berniat mencuri waktu Henry. Hal itu membuat orang-orang yang ada di bar pun mulai berhamburan keluar. Sementara itu, Will yang merasa penasaran dengan apa yang terjadi pun memutuskan untuk membantu Henry agar bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Hal itu membuat kelompok penjahat itu segera mengejarnya. Will yang pada akhirnya berhasil membawa Henry bersembunyi di sebuah gedung. Keesokan paginya, di saat Will masih tertidur, diam-diam Henry menyerahkan seluruh waktunya. Beberapa saat kemudian Will pun akhirnya terbangun dan dia menyadari jika waktunya telah bertambah. Dan di saat itu juga dia menemukan Henry yang tengah berada di atas jembatan. Namun sayangnya, Henry yang mulai kehabisan waktu pun pada akhirnya tewas, membuat Will yang tiba di sana pun tak bisa berbuat apapun. Dan di sini juga Will yang bingung dengan hadiah besar yang dia terima akhirnya memutuskan menemui Borel untuk memberitahukan kejadian yang telah dia alami. Dan dia juga memberikan waktu 10 tahun untuk sahabatnya itu. Hal itu jelas saja membuat Borel memperingati Will untuk berhati-hati dan menyembunyikan waktunya karena hal itu bisa membahayakannya. Di sisi lain, Rachel yang akan menaiki bus rupanya tak bisa membayar ongkos bus yang tiba-tiba naik dari 1 jam menjadi 2 jam. Sementara Rachel kini hanya memiliki waktu 90 menit hingga mau tidak mau ia harus pulang ke Dayton dengan berlari. Sementara Will yang sadar, setelah menunggu di halte dengan waktu yang sangat lama membuat Will yang panik bergegas berlari menghampiri ibunya. Namun sial, waktu sang ibu yang kini hanya tersisa beberapa detik lagi, membuat Will harus menelan kenyataan Rachel tewas di pelukan Will.
Keesokan harinya, Will memutuskan untuk pergi dari Dayton menuju New Granny dengan menggunakan sebuah taksi, sehingga sang supir merasa keheranan karena dia jarang menjemput penumpang dari Dayton. Di sisi lain terlihat para petugas polisi penjaga waktu yang menemukan mayat Henry, memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut, dan di saat pemimpin mereka bernama Ray hendak pergi, tiba-tiba dia melihat CCTV yang terpasang di jembatan sehingga dia memutuskan untuk kembali ke kantor dan memeriksanya. Dalam hal itu ia menemukan Will dan mulai melacak Will yang tiba-tiba saja menerima lonjakan pertambahan waktu yang tak wajar. Sehingga mereka pun berasumsi jika Will lah yang telah merampok dan membunuh Henry, sehingga hal itu pun pada akhirnya membuat Will menjadi buronan polisi saat ini. Dalam perjalanan menuju New Granny, dia harus menghabiskan waktu hingga 1 tahun untuk melewati setiap perbatasan zona agar bisa tiba di kota tersebut. Di kota New Granny, semua kehidupan berlangsung dengan baik. Beda dengan Dayton yang aktivitas penduduknya di sana berlangsung dengan cepat dan semuanya serba tergesa-gesa, karena memang waktu yang mereka miliki terbatas dan hampir sebagian besar penduduk Dayton mendapatkan sebuah waktu dengan bekerja. Wow! Malam harinya dengan bekal yang dia miliki, akhirnya Will memutuskan untuk pergi menuju kasino untuk bermain sebuah poker, dan di sana dia menghadapi seorang pengusaha pinjaman waktu yang bernama Phillips. Di mana Phillips memiliki seorang putri cantik bernama Sylvia. Dalam permainan judi itu, Will pun nyaris kehilangan seluruh waktu yang dia pertaruhkan untuk melawan Phillips. Namun untungnya, di sini insting Will yang sangat kuat nyatanya berhasil menumbangkan kartu milik Phillips dengan kartu miliknya. Hingga akhirnya Will pun memiliki keajaiban dengan memenangkan waktu hingga 1000 tahun. Dan sebelum pergi, Sylvia yang terkesan melihat Will pun mulai mengundangnya untuk menghadiri pesta yang mereka buat. Keesokan harinya, Will yang kini menghadiri undangan tersebut dengan mobil mewah yang baru saja dia beli. Beberapa waktu pun berlalu, akhirnya Will pun sampai di pesta tersebut, di mana dia telah disambut hangat oleh Phillips bahkan dengan seluruh anggota keluarga Phillips. Lalu setelah melakukan perkenalan singkat, Sylvia yang merasa penasaran dengan Will pun akhirnya mengajak Will berbincang. Sehingga hal itu pun pastinya membuat mereka berdua mulai terlihat akrab, dan di sini Will mulai menyadari jikalau Sylvia merupakan seorang wanita bangsawan dengan kehidupan yang nyaman dan membosankan. Sementara setelah perbincangan yang begitu panjang, pada akhirnya Sylvia mengetahui bahwa Will bukanlah penduduk kota New Granny asli, karena Will selalu melakukan kegiatannya dengan gesit. Di saat mereka hendak kembali bermain poker, tiba-tiba datanglah para penjaga waktu yang akhirnya berhasil menemukan Will. Kemudian Ray dan para bawahannya pun bergegas membawa Will menuju sebuah ruangan untuk diinterogasi. Di sini Will berusaha menjelaskan bahwa waktu yang dia miliki itu pemberian dari seorang pria yang sudah tak membutuhkannya lagi. Namun sayangnya, Ray yang tak percaya begitu saja kini mulai menyita seluruh waktu yang Will miliki dan menganggap jika Will telah mencuri waktu serta membunuh Henry. Hal itu membuat Will tak bisa berbuat apapun, namun di sini Will yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri langsung menyandra Sylvia dan membawanya kabur. Keesokan harinya, mereka berdua pun pada akhirnya tiba di kota Geto. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba mereka berdua mengalami kecelakaan hingga membuat Sylvia dan Will pun tak sadarkan diri. Namun tak berselang lama, Fortis dan anggotanya pun datang, di mana Fortis langsung mencuri waktu milik Sylvia, hingga dia pun memiliki waktu selama 30 menit. Setelah tersadar dari pingsan, Will dan Sylvia pun bergegas pergi dari sana menuju rumah Borel. Namun sesampainya di sana, sang istri dari Borel memberitahukan bahwa suaminya telah tewas setelah Borel menghabiskan seluruh waktunya untuk mabuk-mabukan. Berhubung karena mereka memiliki waktu sisa yang sedikit, pada akhirnya Will memiliki sebuah ide dengan menjual anting berlian milik Sylvia. Sehingga mereka pun pergi menuju tempat penjualan barang. Namun sayangnya, anting itu hanya dihargai 2 hari, membuat Will dan Sylvia yang tak memiliki pilihan lain pun akhirnya menyetujuinya. Mendapati kepanikan hebat karena waktu hidup mereka semakin kian menipis.
Kemudian Will yang memiliki rencana pun bergegas menghubungi Philip untuk meminta tebusan 1000 tahun dan didistribusikan ke jalur waktu di Dayton agar dia bisa memberikannya kepada orang yang benar-benar membutuhkannya. Malam harinya, Will dan Sylvia memutuskan untuk bermalam di tempat dulu Will tinggal. Lalu di apartemen itu pun mereka berdua saling bercerita, di mana Will mulai menceritakan tentang ayah serta ibunya yang telah meninggalkannya. Keesokan harinya di saat Will tengah menunggu transferan waktu, rupanya Philip tak mengirimkannya. Sehingga Will yang tak memiliki rencana lain pun mulai melepaskan Sylvia untuk kembali pulang. Namun sayangnya di sini Sylvia menolak untuk pergi meninggalkan Will, di mana ia pun malah memberikan sebuah pilihan opsi jikalau ia bisa membuat kesepakatan dengan sang ayah. Namun sial, di tengah menunggu tiba-tiba datanglah Ray yang berniat menembaknya. Beberapa waktu pun kini berlalu, di mana akhirnya berita kejahatan dari Will dan Sylvia pun telah tersebar ke seluruh penjuru tempat. Tetapi di sini Sylvia sama sekali tak menyesali apa yang dia perbuat. Namun setelah kejadian penembakan itu, Ray pada akhirnya mendatangi Philip di mana dia akan mengeluarkan surat penangkapan untuk Sylvia karena telah menembaknya. Dalam awal pertemuan yang mengesankan, bahkan prosesi penculikan paksa yang dilakukan, lambat laun Sylvia seakan-akan terpesona dengan Will. Dengan senang hati diajari menembak sekiranya bisa merencanakan perampokan pada sebuah bank milik dari ayah Sylvia yang berada di Dayton. Karena ia pun mulai terdoktrin oleh keinginan Will untuk bisa memberikan waktu pada orang-orang tidak mampu agar kejadian seperti sang ibu tidak terulang oleh orang lain. Setelahnya mereka mulai membagikan time capsule kepada seluruh penduduk Dayton yang kini benar-benar membutuhkan. Hal itu jelas saja membuat Ray benar-benar murka karena itu akan membuat penduduk manja. Begitu juga dengan Philip yang murka terhadap kelakuan putrinya tersebut. Malam hari pun kini tiba. Di saat Will dan Sylvia memutuskan untuk bersembunyi di hotel, tiba-tiba mereka telah terkepung oleh Ray dan pasukan penjaga waktu, sehingga Will pun bergegas mengajak Sylvia untuk melarikan diri. Di mana Ray yang melihatnya pun bergegas mengejar mereka, namun lagi-lagi Sylvia dan Will pun kembali berhasil meloloskan diri. Pagi harinya, mereka pun kembali memesan sebuah hotel dengan memesan seluruh kamar hotel tersebut agar tidak ada yang mengetahui mereka. Namun tanpa yang mereka sadari ternyata keberadaan mereka telah diketahui oleh salah satu pria yang hendak menyewa hotel. Dan di saat yang bersamaan, ketika pria yang mengetahui keberadaan Will serta Sylvia dihadang oleh kelompok Fortis, sang pria yang panik pada akhirnya memutuskan untuk memberitahukan keberadaan Will karena dia takut jika waktunya akan diambil. Jadi ia memberitahukan ini karena ia tahu jika Will memiliki waktu yang sangat banyak. Di sisi lain, Will serta Sylvia yang tengah berbincang dan bersantai tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan kelompok Fortis yang langsung menyekap mereka. Tak lama setelah kepergian mereka, para polisi pun mulai mendatangi hotel dan menemukan para mayat-mayat tersebut. Dalam pelarian itu, mereka melihat tim Lander yang kini semakin melonjak naik dan waktunya tidak akan cukup untuk dibagikan kepada orang-orang tidak mampu. Sehingga di sini Sylvia yang melihatnya pun memberikan sebuah saran untuk menjebak ayahnya yang memiliki tim kapsul yang berisi 1 juta tahun. Keesokan harinya, Sylvia pun mendatangi ayahnya dan berpura-pura menyerahkan diri. Namun tanpa mereka sadari, rupanya Will telah menyamar sebagai salah satu pengawal Philip. Di saat itu juga Will langsung menyandra Phillips. Will serta Sylvia pun bergegas membawa Philip menuju ruangan pribadinya agar mereka bisa mendapatkan tim kapsul yang berisi 1 juta tahun. Maka setelah berhasil mendapatkannya, mereka berdua pun bergegas pergi. Namun sebelum pergi, Philip memperingati Will dan Sylvia bahwa jika waktu 1 juta tahun itu jatuh ke tangan yang salah serta di zona yang salah, maka itu akan mendatangkan penderitaan orang-orang dan juga akan meruntuhkan sistem itu hingga generasi selanjutnya. Di mana memang tujuan awal Will dan juga Sylvia yaitu ingin memberikan harapan bagi orang-orang bawah agar bisa terus bertahan hidup. Lalu setelah mengatakan hal itu, mereka berdua pun bergegas pergi. Sehingga hal itu pun pastinya membuat Ray terus memburu Will dan Sylvia yang telah membuat kerusakan. Setelah memberikan time kapsul itu kepada seorang anak kecil untuk dibagikan kepada penduduk Dayton, Will dan Sylvia pun kembali berusaha melarikan diri menuju kota Livingston. Namun,
Di tengah pelarian, mereka akhirnya berhasil dihadang oleh Ray yang langsung menodongkan senjatanya itu kepada mereka. Di tengah penangkapan itu, Will yang hampir kehabisan waktu meminta pada Ray untuk memberikannya sedikit waktu. Namun sial, rupa-rupanya Ray yang juga kehabisan waktu membuatnya harus tewas. Sementara mereka pun mulai berlari ke arah mobil milik Ray yang masih memiliki waktu. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil terselamatkan. Setelah kejadian demi kejadian itu, kini semua pabrik yang berada di kota Dayton pun telah ditutup karena semua penduduk telah memiliki banyak waktu untuk hidup dan meninggalkan pekerjaan mereka. Bahkan kini seluruh penduduk kota Dayton bersama-sama keluar melewati perbatasan menuju zona yang lebih baik. Sementara Will dan Sylvia yang ingin membantu orang-orang kembali, kini tengah bersiap untuk merencanakan perampokan sebuah ban yang jauh lebih besar. Hingga film pun tamat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya.